Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Nama Sidam, Semeton Bhakta Hindu Nusantara yang dimuliakan, masih bersama Ide Bawati Inyomanjana dengan ngobrol pintar ya. Hari ini kita ngobrol pintar tentang Tri Pramana, yaitu 3 cara manusia memahami ya, kebenaran, yakni pratyaksa ya, kemudian anumana ya, kemudian agama. Nah, di dunia modern yang penuh informasi dan opini ini, banyak orang bercerita ya tentang apa? Tentang kebenaran. Jadi semua cerita tentang kebenaran, ya. Itu di situ. Ceritanya tentang kebenaran. Namun jarang ya yang benar-benar menelusuri sumbernya. Biasanya ya cerita saja tentang kebenaran itu, tapi jarang menelusuri sumbernya. Karena kebenaran ya bukan hanya apa yang terlihat semeton, tetapi apa yang dihayati dengan kesadaran. Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan Tri Pramana atau dengan orang yang bercerita tetapi tanpa merujuk pada sumbernya. Nah, mari kita merujuk dengan sumber utama, yaitu kitab suci agama Hindu kita, yaitu Weda, terutama pada Shruti. Nah, bagaimana menurut Shruti ya Tri Pramana ini? Nah, Tri Pramana menurut Shruti, tepatnya menurut Rig Weda ya, pada mandala yang pertama, Sukta 164, mereka menyebutnya Indra, Mitra, Waruna, atau Agni, yang sesungguhnya adalah yang satu. Bijak disebut dengan banyak nama, yaitu Indram, Mitram, Warunam, Agnim, Ahur. Nah, seperti itu. Nah, ajaran ini menegaskan bahwa kebenaran memiliki banyak pintu semeton. Kebenaran ini memiliki banyak pintu. Dan Tri Pramana adalah 3 pintu tersebut. Nah, coba kita tinjau tentang pratyaksa ya. Nah, pratyaksa ini adalah pengetahuan langsung melalui ya, pengalaman dan pengamatan. Nah, itu pratyaksa pramana, yaitu pengetahuan langsung melalui pengalaman dan pengamatan. Kemudian anumana pramana. Anumana pramana adalah pengetahuan melalui penalaran dan logika. Itu. Jadi menggunakan thinking ya. Analisis logik ya, gitu biasanya. Kemudian agama pramana, yaitu pengetahuan yang bersumber dari wahyu suci, Shruti wahyu suci. Jadi saat ini tentang Tri Pramana ini kita ngobrol pintar bersumber pada wahyu suci. Ditegaskan juga di dalam Taittiriya Upanishad ya. Setelah belajar dari guru, jangan berhenti melanjutkan pengetahuan. Nah, Acarya Priyam Danam Ahartya Praja Tantum Mawiyawascetsit ya. Ide ulangi. Acarya Priyam Danam Ahartya Praja Tantum Mawawascetsit. Itu. Jadi Shruti mengajarkan keseimbangan sebetulnya ya, antara pengalaman, nalar,
dan iman. Nah, seperti itu. Atau serade ya. Nah, iman itu serade ya. Jadi keseimbangan antara pengalaman, nalar, dan serada kita. Itu. Nah, Tri Pramana, kalau dari konsep lontar Nusantara kita, dalam Tutur Aji Sangkhya, nah, itu dikatakan bahwa penglihatan, nalar, dan kitab suci merupakan 3 jalan kebijaksanaan manusia bijak. Pratyaksa, Anumana, agama, 3 pramana ring sujana. Nah, seperti itu. Nah, semeton lontar selanjutnya berkata, yaitu lontar Sarasa Mucaya, weruh ring sastra tan hana guna, ya, yatnyan tan sinah ring manah. Mengetahui kitab suci tiada berguna jika tidak dipahami dalam hati. Seperti itu. Kita sudah tahu misalnya dalam kitab suci, ya kita harus pahami juga, seperti itu ya. Nah, maka kebenaran sejati bukan hanya diucapkan maksudnya, tetapi diuji dalam kehidupan. Gitu. Tidak hanya tahu di buku maksudnya ya, tapi diimplementasikan. Nah, sekarang mari kita jabarkan 3 jalan kebenaran ini. Ya, ini dengan detail ya kita ya. Nah, penjabaran 3 jalan kebenaran, sekarang kita coba yang pratyaksa dulu, yaitu melihat dengan mata kesadaran. Ini adalah pengetahuan langsung, di mana melalui pengalaman pribadi, ya, itu. Namun dalam Dharma melihat bukan hanya dengan mata, tetapi dengan mata hati. Nah, seperti itu. Dalam dunia modern misalnya, pratyaksa berarti menguji kebenaran dengan kesadaran, bukan ikut arus informasi. Gitu. Jadi kita melihat kebenaran dengan kesadaran, bukan mengikuti arus informasi. Melihat tanpa prasangka adalah jalan menuju satya. Nah, seperti itu. Kemudian anumana. Nah, anumana ini merupakan menalar dengan pikiran suci. Nah, sebetulnya ini adalah kemampuan untuk berpikir logik, ya, dan menafsirkan gejala alam, seperti itu. Namun logika, ya, yang tidak disinari oleh satwa akan membawa kesombongan. Nah, seperti itu. Anumana di zaman modern berarti belajar dari pengalaman, ya, dari para resi yang melihat kebenaran batin. Ya. Kita belajar dari pengalaman para resi, karena para resi sangat suci, jadi sering melakukan tapa, jadi ia melihat kebenaran dengan batin. Dalam konteks Shruti, ia bukan sekedar kitab, ya, tetapi getaran ilahi yang menuntun manusia menembus gelap batin. Seperti yang disebutkan dalam Atharva Weda, Dharma adalah menopang seluruh jagat. Ya, Dharmo Wiswasya Jagata Pratista. Nah, dalam dunia modern, agama berarti kembali ke sumber, ya, menyelami Weda bukan sebagai teori. Itu yang agama ya. Itulah dalam dunia modern ya. Agama berarti kembali ke sumber, menyelami Weda bukan sebagai teori tetapi sebagai petunjuk untuk hidup kesadaran. Nah, kemudian Tri Pramana dalam kehidupan modern ini. Nah, semeton di era digital manusia dibanjiri informasi. Kita asik scroll yang dibuat oleh AI ya, yang ceritanya 1 menit durasinya. Wah, tapi memang asik gitu ya. Dibanjiri informasi apakah itu secara fiktif atau non fiktif ya. Ya, itu.
Nah, jadi semetonlah yang bisa memilah dan memilihnya. Kadang kebenaran ini dikalahkan oleh viralitas, semeton. Ini, kebenaran dikalahkan oleh viralitas. Karena dia viral gitu, tapi belum tentu benar walaupun viral, semeton. Nah, Tripramana membantu kita semua para bhakta Hindu menyaring kebenaran sejati itu. Nah, gunakan pratyaksa untuk meneliti fakta, bukan asumsi, semeton. Nah, seperti itu. Gunakan anumana untuk berpikir bijak, bukan menghakimi. Nah, seperti itu. Gunakan juga agama ya untuk menenangkan hati, bukan menutup diri. Nah, bila ketiganya ya menyatu, bhakta menjadi manusia yang berpikir dengan kepala, ya, bekerja dengan tangan, dan hidup dengan hati yang tenang. Nah, seperti itu, semeton. Bagaimana Tripramana dan perjalanan spiritual? Nah, dalam perjalanan spiritual, pratyaksa adalah mata. Kemudian anumana adalah nalar kita. Agama adalah jiwa. Nah, seperti itu. Mata tanpa jiwa maka menjadi buta. Kemudian jiwa tanpa nalar, maka kita akan menjadi seorang yang fanatik. Nah, itu mata tanpa jiwa. Kemudian nalar tanpa pengalaman itu akan menjadi kering jiwa kita. Ketiganya harus menyatu agar manusia benar-benar melihat, ya. Seperti apa yang disebutkan dalam kata Upanishad, ya. Setelah mengamati dunia dan hasil perubahan, orang bijak mencari jalan pembebasan. Ya, semua itu biasanya. Ketika ia melihat semua, mengamati dunia, hasil perbuatan, maka kita biasanya akan mencari jalan pembebasan. Oh, seperti itu. Saya ingin tidak berkecimpung. Oh, seperti itu. Nah, itu kata Upanishad. Pariksha lokan karmacitan brahmano nirweda mayat. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana pengembangannya Tripramana sebagai cahaya membangun peradaban. Nah, bangsa yang hidup dengan pramana akan menjadi bangsa yang berakar pada kebenaran. Seperti itu. Ilmu atau anumana, teknologi atau pratyaksa, dan spiritualitas atau agama bukanlah tiga jalan yang terpisah, semeton, tetapi merupakan tiga cahaya dari satu Brahman yang sama, gitu. Nah, dalam konteks Nusantara misalnya, ya, kita semua para semeton bhakta Hindu Nusantara menemukan Tripramana, ya, dalam keseimbangan antara nalar, budi, dan bakti. Nah, di mana tiga sayap Garuda pengetahuan yang membawa manusia menuju moksa. Nah, semeton, dari apa yang Ide sampaikan, dapat Ide simpulkan bahwa Tripramana adalah tiga cara Brahman berbicara kepada manusia. Melalui pengalaman, misalnya, agar manusia belajar. Melalui nalar, agar manusia memahami. Kemudian melalui wahyu agar manusia kembali pulang ke kesadaran. Seperti itu. Kebenaran sejati tidak butuh disembah, ya. Cukup dijalani dengan kesadaran, ya. Itu cukup dijalani dengan kesadaran, kesabaran, dan kasih. Saat ketiganya dapat seimbang, maka semeton bhakta Hindu Nusantara tidak lagi terombang-ambing oleh kata-kata dunia, ya, karena kebenaran telah bersuara di dalam jiwanya, di dalam jiwa semeton masing-masing. Nah,
Nah, untuk itu semeton, mari kita berusaha menyelami apa itu Tri Pramana. Mari kita terapkan pratyaksa, nalar, dan melalui agama. Nah, begitulah semeton yang dapat ide sampaikan supaya nanti kita sama-sama dapat tercerahkan. Kesempurnaan hanyalah milik ide Sang Hyang Widi Wase, Sang Brahman. Kelemahan adalah milik saya. Untuk itu, silahkan memberikan komentar yang positif. Kita bisa diskusikan ya. Kita bisa diskusikan. Kemudian di dalam chat, mari kita selalu terapkan Tri Kaya Parisude, sehingga kita tetap hidup harmonis. Ingat pesannya, berpikir sebelum mengetik komentar. Mari kita berkomentar yang meneduhkan. Suksma, Om Santi 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 Om. Rahayu.